Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Novel Pribadi dari Program Studi Sistem Informasi NIM G111230072. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas review jurnal yaitu dari mata kuliah Evaluasi dan Audit yang membahas tentang COVID-5. Judul yang saya review yaitu perbandingan framework COVID-5 dengan standar audit sistem informasi lainnya. Dan inilah hasil dari saya mereview jurnal ini. Itu tadi judulnya perbandingan framework COVID-5 dengan standar audit sistem informasi lainnya. Jurnal ini dari Jasisfo, yaitu Jurnal Sistem Informasi dari volume 4 nomor 2 halaman 413 sampai 419. Jurnal ini diterbitkan pada tahun 2023 dan ditulis oleh Aina Kansa dan Muhammad Arif Rahman. Dan saya sendiri yang mereview jurnal ini pada tanggal 17 April 2025. Jurnal ini berlatar belakang di era digital, sistem informasi menjadi tulang punggung operasional organisasi karena semakin kompleksnya sistem dan risiko yang terkait. Diperlukan standar audit seperti COVID-5, ISO atau IEC 27001, NIST, SP80053 dan ITL. COVID-5 dianggap sebagai framework yang komprehensif, namun perlu dibandingkan dengan standar lainnya untuk menentukan kerangka audit yang paling tepat. Lalu berikutnya tujuan penelitian ini yaitu yang pertama membandingkan COVID-5 dengan standar audit lainnya dalam hal pendekatan, fokus, dan keunggulan. Lalu berikutnya mengidentifikasi persamaan dan perbedaan antara COVID-5 dan standar lainnya. Dan yang terakhir, menganalisis manfaat penggunaan masing-masing framework bagi auditor dan praktisi TI dan manajer. Lalu yang menjadi subjek penelitian yaitu yang pertama COVID-5, ISO atau IEC, NIST, dan ITL. Jadi penelitian terdahulunya yaitu penelitian ini sebelumnya banyak meneliti implementasi COVID-5 di institusi pendidikan, pemerintahan, dan organisasi swasta untuk evaluasi dan tata kelola TI. Seperti yang ditunjukkan dalam daftar pustaka jurnal ini. Dan data-datanya yang digunakan berupa literatur dan dokumen standar resmi dari masing-masing framework yang diuji. Metode penelitian yang digunakan yaitu studi literatur untuk memahami konsep masing-masing standar, lalu analisis perbandingan dari aspek pendekatan, fokus, keunggulan, dan kelemahan. Dan dari hasil penelitian COVID-5 yaitu fokus pada kontrol, manajemen risiko, kepatuhan. Lalu COVID-5 ini juga lebih terstruktur dan menyeluruh dalam proses audit. Kelebihannya yaitu praktik terbaik industri, kuat dalam kepatuhan, didukung ISA CA. Kekurangannya yaitu COVID-5 ini sangat kompleks dan perlu adaptasi, kurang detail untuk standar tertentu. Dan untuk ISO atau IEC fokus pada manajemen keamanan informasi. Keunggulannya yaitu pedomannya spesifik, diakui internasional. Kekurangannya yaitu sertifikasi rumit, perlu komitmen yang tinggi. Lalu kalau NIST itu fokus pada kontrol, keamanan, dan privasi informasi. Keunggulannya yaitu kontrol sangat luas dan rinci. Kekurangannya kompleksitas tinggi, adaptasi yang sulit. Lalu yang keempat yaitu ITL, fokus pada manajemen layanan TI. Keunggulannya yaitu praktik manajemen layanannya menyeluruh. Kekurangannya tidak khusus untuk audit sistem informasi.
Nah, dalam penelitian ini, kelebihannya yaitu memberikan perbandingan yang komprehensif dan berbagai standar audit. Lalu yang kedua, berguna bagi praktisi untuk menentukan kerangka kerja audit yang sesuai. Lalu dilengkapi dengan referensi yang relevan. Dan ada kekurangannya juga dalam penelitian ini, yaitu tidak dilakukan studi kasus atau implementasi langsung. Hanya berbasis studi literatur tanpa validasi langsung. Kesimpulannya dari penelitian ini, Kobi 5 adalah framework yang sangat kuat dan komprehensif, namun bukan satu-satunya pilihan. Setiap standar audit, sistem informasi memiliki fokus dan keunggulan masing-masing. Pemilihan framework yang tepat harus didasarkan pada kebutuhan dan konteks organisasi. Integrasi berbagai standar juga dapat menjadi solusi optimal. Jadi, eh, banyak ya framework-framework yang bagus eh, untuk manajemen layanan TI ini, mulai dari COVID 5, ISO, NIST, dan ITL. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.